Santapan Harian Senin 17 April 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ratapan pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-48. Namun kita akan membacanya pada ayatnya yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-32. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Allah, kami mohon, mampukanlah kami memahami pesan-Mu di dalam firman-Mu saat ini. Dalam Kristus, Sang Kasih yang Agung, kami berdoa. Amin. Ratapan 3 ayat 25-32. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri, kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu, mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Sahabat Santapan Harian, pada bagian ini Yeremia menampilkan keyakinannya dalam belas kasihan Tuhan. Meski Tuhan marah kepada bangsa Yehuda, amarahnya tidak untuk selamanya. Tuhan adalah Allah yang Maha Tinggi yang menghukum segala kejahatan. Ia berdaulat sehingga Ia dapat memastikan hukumannya diterapkan dan keadilan ditegakkan. Namun Tuhan juga adalah Allah yang baik, yang dapat menjadi sumber pertolongan. Ia selalu menyayangi umat-Nya, bahkan ketika Ia menghukum mereka. Sang Nabi menyarankan sikap yang tepat ketika mereka harus menanggung hukuman Allah, yaitu menerimanya dengan ikhlas. Umat Allah harus tetap diam, bahkan merelakan diri untuk direndahkan. Pada waktu yang sama, mereka hendaknya memeriksa diri dan mengakui dosa-dosa mereka. Itulah tindakan yang berkenan kepada Allah. Orang yang menyesali kejahatannya tidak akan banyak bicara selama pengadilan. Setelah vonis dijatuhkan, ia tertunduk malu. Sebaliknya, residivis yang terus mengulang kejahatannya bisa saja ia meleter dan bersikap pongah. Bagi orang seperti itu, pintu belas kasihan tidak dibukakan. Apakah kita sedang mengalami keadaan yang sama seperti bangsa Yehuda? Apakah kita pernah atau tengah mengalami kesulitan yang begitu besar sehingga kita merasa bahwa kita sedang dihukum Tuhan dengan keras? Adakah masa-masa gelap ketika kita merasa bahwa Tuhan tidak lagi menyertai kita dan melupakan janjinya? Bacaan hari ini meminta kita untuk kembali memandang kepada Tuhan dan merendahkan diri dalam menjalani pendisiplinan dari-Nya. Meski tidak mudah, ini adalah momen yang tepat untuk belajar memohon belas kasihan Tuhan.
masih ada ucapan syukur yang dapat dinaikkan, bahkan ketika kita menanggung hukuman dari Tuhan. Puji syukur, Tuhan masih menantikan pertobatan dan pengakuan kita. Selama kita hidup dan berharap kepadanya, pintu belas kasih-Nya akan selalu dibukakan bagi kita, umat-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur karena Engkau berbelas kasihan kepada kami. Tanpa-Mu, kami pasti terhilang. Tolonglah kami menjangkau sesama kami dengan meneruskan belas kasih-Mu yang melimpah. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.